Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah, memanjatkan puja dan puji kita hanya kepada Allah. Semoga kita tergolong hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji satu masalah yang didiskusikan oleh para ulama terkait ayat mana di dalam Al-Quran yang paling memberikan pengharapan untuk kita sebagai hamba. Inilah yang dalam diskusi para ulama disebut arjal ayah fil Quran. Kita tahu Al-Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan untuk umat manusia. Al-Quran ini petunjuk dan pedoman kita untuk sampai kepada Allah. Dan sebagai hamba, untuk sampai kepada Allah kita punya dua sayap. Sayap takut dan sayap harap. Sebagai makhluk, kita perlu memupuk rasa takut kepada Allah. Takut atas murkanya, takut terhadap hukumannya, takut ditimpakan siksanya. Rasa takut inilah yang mendorong kita untuk beramal. Namun di sisi lain, kita pun perlu sayap harap. Yang namanya manusia pasti tak lepas dari salah. Yang namanya manusia pasti enggak lepas dari khilaf. Bagaimana dalam kondisi kita menyadari begitu banyak salah yang sudah kita buat, kita membutuhkan motivasi agar tidak putus asa. Disinilah mengapa penting sekali kita untuk memahami mana ayat yang paling memberikan pengharapan di dalam Al-Quran. Seakan-akan di momen-momen kita merasa down, di momen-momen kita galau, karena kondisi kita, karena masalah yang kita hadapi, bagaimana segelap apapun tampak masa depan bagimu, sesulit apapun langkah engkau hayunkan di tengah masalah kehidupanmu, tetap kalau kita paham ada ayat yang paling memberikan pengharapan dalam Al-Quran, niscaya ayat itulah yang tetap menghidupkan lentera harapan. Sesulit-sulitnya kondisi, tetap ada jalan ke luar. Nah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dianggap para ulama itu ayat paling memberikan pengharapan. Ayat yang pertama, firman Allah di surah An-Nisa ayat 48. Dengarkan bagaimana bunyi ayatnya.
innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik. Kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini ayat yang pertama disebut sebagai ayat yang paling memberikan pengharapan. Kenapa Allah ayat ini disebut para ulama ayat yang paling memberikan pengharapan? Bayangkan Bapak Ibu, yang namanya manusia, dosa kita itu tak terhitung. Perbuatan khilaf kita itu, yang kita sadari maupun yang tak kita sadari, lebih banyak daripada apa yang kita bayangkan. Tapi Allah tegas pada surah An-Nisa yang tadi saya bacakan, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Selama hidupmu engkau tidak berbuat kemusyrikan kepada Allah, dan engkau meninggal bukan dalam kondisi musyrik, maka segala kesalahan yang pernah kau buat, walaupun dalam benakmu kesalahan itu begitu luas, seluas samudera, walaupun menurutmu dosa itu begitu besar, sebesar gunung, namun hakikatnya ampunan Allah untuk dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendakinya dari para hambanya mampu mencakup seluas apapun dosamu, sebesar apapun kesalahan. Ini ayat yang tentunya kalau kita baca, hendaknya kita tidak berputus asa. Kadang-kadang orang mungkin sadar akan kesalahannya di usia yang bisa dikatakan sudah lanjut. Ketika dia bayangkan, macam mana ya dosa-dosaku waktu muda dulu, bagaimana ya masa laluku yang begitu kelam. Tapi ketika dia baca wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah masih mungkin mengampuni, bukan sekedar mengampuni seperti asal kata maghfirah, artinya menutup. Bahkan dengan dosamu yang telah lalu pun Allah mungkin menutup itu semua tanpa harus mempermalukanmu. Ini ayat luar biasa. Maka siapapun yang membaca ayat ini hendaknya tumbuh harapan. Ya Allah, lindungilah aku dari segala bentuk kemusyrikan. Kemusyrikan yang jelas, kemusyrikan yang samar. Karena siapa yang meninggal dunia dalam kondisi tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu, apapun dosa yang dibuatnya, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, masih mungkin Allah untuk mengampuninya. Ini ayat pertama yang dianggap ayat yang memberikan pengharapan. Jamaah rahimakumullah, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Ayat yang kalau dibaca paling memberikan pengharapan bagi kita sebagai hamba adalah firman Allah yang lain di surah An-Nisa juga ayat 110. Apa bunyinya? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Kalau kita coba artikan, jamaah rahimakumullah, siapa yang berbuat keburukan atau dia menganiaya dirinya sendiri, selanjutnya dia beristighfar kepada Allah, mohon ampunan kepadanya,
yajidillaha ghafurar rahima. Dia pasti akan temukan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat luar biasa. Kesalahan yang dibuat manusia tak lepas dari dua model. Jamaah rahimakumullah. Pertama apa? Ya'mal su'an. Kita berbuat sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk itu selalu memberikan dampak yang tidak baik kepada pihak di luar diri kita. Apa kita berbuat buruk terhadap Allah? Apa kita berbuat buruk kepada Nabi? Apa kita berbuat buruk kepada kedua orang tua? Apa kita berbuat buruk kepada karib kerabat? Apa kita berbuat buruk kepada tetangga? Atau kita berbuat buruk pada pasangan hidup, pada anak? Sebutkan. Semua bentuk perbuatan buruk yang merugikan orang lain, ini masuk dalam cakupan firman Allah, may ya'mal su'an. Siapa yang berbuat buruk? Artinya apa? Keburukan itu memberikan pengaruh dan dampak kepada orang lain di luar diri kita. Bentuk kedua keburukan manusia itu apa? Berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Ini yang dalam bahasa Quran disebut au yazlim nafsah. Kita ini dua kemungkinan. Kalau enggak zalimi orang, zalimi diri sendiri. Dengan membiarkan kesempatan Allah berikan ganjaran pahala besar lewat sholat berjemaah, lewat puasa sunnah, lewat sholat malam, lewat bayar zakat, kita abaikan kesempatan itu, maka sesungguhnya kita telah menzalimi diri kita masing-masing. Coba bayangkan, artinya apa? Apapun yang kau buat, apa kau merugikan orang ataukah kau merugikan dirimu, setelah kau sadar yang kau buat itu tidak baik, yang kau buat itu membawa dampak negatif untuk orang atau untuk dirimu sendiri, yang perlu kita lakukan apa? Tsumma yastaghfirillah. Kemudian dia cepat-cepat minta ampunan kepada Allah. Beristighfar kita. Ya Allah, astaghfirullah, kenapalah aku buat begini? Seorang suami tergesa-gesa jatuhkan kata talak untuk istri. Begitu selesai istighfar dia, astaghfirullah, kenapalah aku terbawa oleh dorongan setan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak aku sadari konsekuensinya. Ketika kita marah pada bawahan atau bahkan menghukum anak melebihi batas kewajaran, cepat-cepat istighfar. Ya Allah, apa yang sudah aku buat? Bagaimana sikap seseorang memperturutkan emosi dan amarahnya selalu melahirkan penyesalan. Sikap terbaik setelah muncul penyesalan apa? Istighfar. Summa yastaghfirillah. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, salah satu faktor penting dicegahnya turun azab dan hukuman dari sisi Allah kepada kita adalah ketika kita senantiasa beristighfar dalam hidup ini. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Muhammad, kata Allah, Allah enggak akan turunkan azab ke tengah-tengah umat manusia selama kau ada di tengah-tengah mereka. Padahal kalau dibayangkan yang dibuat kafir Quraisy itu udah berlebihan, udah pantas turun azab. Tapi kenapa enggak turun azab? Karena ada Muhammad di tengah-tengah mereka. Allah katakan, aku enggak akan azab mereka selama kau di sana Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, enggak ada lagi tengah-tengah kita, apa yang dapat melindungi kita dari turunnya azab Allah? Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan azab mereka selama mereka walaupun buat salah
tapi setelah itu cepat-cepat beristighfar. Nah, ayat kedua ini tentunya memberikan pengharapan kepada kita. Siapa dari kita tak buat jahat kepada orang? Siapa dari kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Tapi menghitung-hitung berapa banyak kita zalimi orang, kita zalimi diri sendiri. Kalau muncul rasa penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri, kuncinya apa? Menurut ayat yang paling memberikan pengharapan ini, cepat-cepatlah kau istighfar. Ketika kau istighfar, yajidillaha ghafuran rahimah. Kau akan temukan Allah sebagai Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dosamu kalau kau istighfar, Allah ampuni. Bahkan walaupun engkau layak seharusnya dapat hukuman dan azab, namun berangkat dari nama Allah Ar-Rahim, Tuhan yang maha penyayang, boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala tak jadi menurunkan hukuman dan azab karena istighfarmu dan karena rahmatnya Allah kepada para hambanya. Ini termasuk ayat yang paling memberikan pengharapan. Ada ayat yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Ayat ini menurut sebagian ulama yang lain, ayat yang paling memberikan pengharapan kalau kita baca. Firman Allah di surah Az-Zumar ayat 53. Apa bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, menganiaya diri mereka masing-masing, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bayangkan ayat ini dibaca oleh seseorang yang mungkin hatinya sedang terluka, pikirannya dipenuhi dengan kekecewaan, dia pandang masa depan seakan-akan gelap, tak nampak lentera yang bisa menghantarkan dia mendapati jalan keluar dan solusi terhadap segala masalah hidupnya. Bayangkan Allah katakan, hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jadi seakan-akan jamaah rahimakumullah, lewat panggilan ini Allah pun ingin katakan, wahai hambaku, seluas apapun kau berbuat kejahatan, jangan pernah terbayang pada dirimu dosamu gak mungkin ku ampuni. Orang yang telah melampaui batas. Ini mengingatkan kita dengan kisah yang terjadi pada umat terdahulu. Bayangkan, orang sudah bunuh 99 orang. Bukan sembarang dosa ini. Dosa membunuh. Padahal Nabi pernah mengatakan, la yazalul mar'u ala fushatin min dini ma lam yasfik daman harama. Seorang itu masih dianggap baik dalam pandangan agama selama dia belum menumpahkan darah orang lain tanpa sebab yang dibenarkan syara. Ini ada orang udah bunuh 99 orang, datang ke kediaman seorang pendeta. Dia tanya, apa mungkin dosaku yang bunuh 99 orang Tuhan ampuni? Pendeta tadi dengan cepat dia bilang, oh, dosamu dan lebih besar dari memungkinkan untuk diampuni Tuhan. Karena enggak sur dia dengan apa jawaban pendeta tadi, tanggung kali 99, dilengkapinya pula lah jadi 100, dibunuhnya pendeta itu. Bayangkan, ini apa yang digambarkan oleh ayat asrafu, udah berlebihan.
berlebihan membunuh, berlebihan menipu, berlebihan menzalimi orang. Tapi apa yang terjadi? Kata hatinya yang menuntunnya untuk menyesali perbuatannya itu masih membuatnya tak nyaman. Akhirnya dia pun menjumpai pendeta yang lain. Diceritakannya, ini aku baru bunuh juga pendeta sebelumnya nih. Apa masih ada peluang bagiku untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban pendeta berikutnya? Dengan penuh bijak dia bilang, oh ada. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kau buat. Cuman satu syaratnya. Apa itu? Kau harus perbaiki dirimu dengan tinggalkan lingkungan buruk yang memberikan dampak negatif terhadap perilakumu, sehingga kau suka bunuh orang, suka melakukan dosa. Pindah, tinggalkan tempat buruk ini, pergi ke tempat lain, supaya hidupmu juga ikut berubah. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, sebelum lagi dia sampai melewati setengah perjalanan, datang malaikat maut mencabut nyawanya. Meninggal dunia dia dalam kondisi belum beramal, dalam kondisi belum ada sesuatu yang dia buat yang membuat dia layak untuk masuk surga. Satu-satunya yang sudah dia buat apa? Membenci kesalahan yang dibuatnya sebelumnya. Dan dia rela meninggalkan kampung halamannya semata-mata untuk menjemput ampunannya Allah, sehingga Allah rubah hidup yang lebih baik. Apa yang terjadi? Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, maka berselisihlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Ini mana cocoknya? Dibawa oleh malaikat azab atau malaikat rahmat? Maka dihitunglah, ternyata jaraknya tepat di tengah antara tempat yang dituju dari tempat yang ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi mendekatkan dia sejengkal kepada tempat yang dituju. Maka dengan pertimbangan itu dianggap itulah amal dia yang membuat dia layak mendapatkan ampunan Allah. Jadi kita bisa melihat sipulan apa yang tak dia buat, tapi begitu dia sungguh-sungguh minta taubat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallah yaghfiruz dzunuba jami'an. Semua dosa selama kau masih hidup, kau bertobat, maka Allah siap untuk menerima tobat. Bahkan orang yang pernah berbuat syirik kemudian bertobat dari perbuatan syiriknya, Allah ampuni dosa syirik itu. Yang tak diampuni apa? Kalau seorang berbuat syirik meninggal dalam kondisi belum bertaubat dari dosa syiriknya. Nah, itu dia. Ini ayat paling memberikan pengharapan menurut sebagian ulama. Ada ayat yang keempat yang dikatakan oleh para ulama ayat yang paling memberikan pengharapan. Apa bunyinya? Di surah Ali Imran ayat 135 Allah berkata, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lizunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kalau diterjemahkan, orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji atau perbuatan menganiaya diri sendiri, mereka cepat-cepat ingat sama Allah, kemudian mohon ampunan atas dosa-dosa mereka kepada Allah, dan mereka tidak melanjutkan lagi keburukan yang mereka lakukan, berhenti dari perbuatan buruk itu.
Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Ya, maka komitmen kita meninggalkan perbuatan buruk yang sudah kita buat sebelumnya itu bagian dari unsur taubat. Imam An-Nawawi merumuskan 3 syarat taubatan nasuha dalam konteks dosa kita kepada Allah. Pertama apa? An-nadam, munculnya penyesalan. Aduh, kenapa aku buat ni? Kalau tak aku buat mungkin lain ceritanya. Setelah an-nadam lahirlah yang kedua apa? Melepaskan diri dari segala perbuatan buruk itu. Jangan nyesal tapi besok diulang lagi. Jangan menyesal tapi dilanjutkan lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka enggak melanjutkan lagi kebiasaan buruk itu. Kemudian barulah poin ketiga yang paling penting. Al-azmu ala adamil audah. Menanamkan azam, tekad, keinginan dan kehendak yang begitu kuat supaya tak kembali jatuh di masa depan kepada kesalahan yang sama. Itulah kunci taubat. Jadi kalau orang penuhi itu, Allah katakan apa? Innallah wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Enggak ada yang dapat mengampuni dosa, menutup dosa kecuali Allah. Makanya kalau kita lihat salah satu doa munajat, syair munajat yang paling populer dan masyhur mengemis ampunan Allah itu apa? Apa yang dikatakan? Ibnu Abu Nuwas, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku enggak pantas masuk surga. Kalau dilihat amalku, enggak pantas aku masuk surga. Kalau dilihat dosaku, enggak pantas aku masuk surga. Tapi beliau katakan, wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi di sisi lain, walaupun aku tak mantas masuk surga, aku juga tak sanggup masuk neraka. Ya. Sebagaimana dia tak pantas masuk surga, tapi juga tak kuat masuk neraka. Fahabli taubatan waghfir zunubi. Maka berikanlah kepada aku karunia taubat. Ampuni dosa-dosaku. Ya. Zunubi mislu a'dadir rimani katanya. Kalau mau dihitung dosa-dosaku seperti jumlah pasir di lautan. Bisa enggak terhitung? Banyak kali dosa kita, tapi kita pintakan kepada Allah, berikan aku taubat, ampuni dosa-dosa. Nah, jamaah rahimakumullah, itu tadi ayat yang paling memberikan pengharapan yang keempat menurut para ulama. Dan tentunya ayat berikutnya yang digadang-gadang juga sebagai ayat paling memberikan pengharapan. Firman Allah di surah Hud ayat 114. Apa bunyinya? Wa aqimis salata tarafayn nahari wa dhulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah solat pada kedua ujung siang. Maksudnya apa? Di pagi dan di malam hari. Di pagi dan di sore hari. Wa zulafam minal lail. Laksanakan solat pula pada bagian permulaan malam. Jadi ayat ini menyebutkan 5 waktu solat. Ujung pagi dan petang ada di situ solat subuh, ada zuhur, ada asar. Wa zulafam minal lail menyebutkan 2 waktu solat, permulaan malam, maghrib dan isya. Apa kata Allah? Disinilah bagian yang paling menghidupkan pengharapan dalam diri kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal kebaikan yang kau buat
itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya yang telah kau perbuat. Dulu banyak buat yang buruk, tapi setelah kita ingin berubah, ingin memperbaiki diri, dia perbanyak puasa, dia perbanyak sholat sunnah, dia perbanyak sedekah, dia perbanyak silaturahmi. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan buruk. Nah, jamaah rahimakumullah, memang para ulama mendiskusikan perbuatan baik yang bagaimana yang dapat menghapus perbuatan buruk. Mayoritas ulama mengatakan ketika seseorang berbuat perbuatan buruk, seketika itu dia nyesal, seketika itu dia gundah terhadap dosa yang sudah dibuatnya. Dosa itu akan segera terhapuskan. Setelah buat dosa, langsung kita ikuti dengan berbuat kebaikan. Selama dosa itu dosa kecil, dikatakan amal kebaikan yang kita kerjakan langsung setelah berbuat dosa. Ini seperti dikatakan Nabi dalam hadisnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus keburukan. Ya, begitu buat buruk, cepat-cepat berbuat baik. Jangan tunggu viral dulu baru dia minta maaf, misalnya. Ya, begitu ngatain sadar, nggak betul nih, langsung. Sehingga motivasi seorang menyesal bukan gara-gara takut dihukum masyarakat, tapi berangkat dari hati yang menyadari yang kubuat salah. Itu dia. Bagaimana kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Luar biasa. Coba bayangkan, kalau orang berhitung, dosaku dah berapa ya? Jangan hanya fokus pada dosamu. Maka segera persiapkan apa kebaikan yang bisa kau buat untuk menandingi keburukan yang kau buat. Jadi kalau seorang hanya larut sedih terhadap kejahatan di masa lalu, tapi tidak bersifat aktif untuk memperbaiki kondisi dengan memperbanyak amal kebaikan setelahnya, maka sekedar nyesal, bersedih, itu tidak akan merubah apa-apa. Apa yang terjadi di masa lampau tak mungkin kita pulang lagi. Kita putar roda kehidupan, balik lagi ke masa muda kita perbaiki. Tidak. Apa yang sudah berlalu, yang kita miliki di sana hanyalah pembelajaran. Apa yang menjadi masa depan itu masih menjadi misteri. Yang kita miliki satu-satunya adalah masa kini. Itu yang mesti kita buat. Jadi kalau ada masa lalu yang buruk, bukan larut dalam sedih, bukan larut dalam penyesalan, tapi bagaimana timbangan keburukan yang banyak itu harus diimbangi dengan melakukan banyak kebaikan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Maka dari itu, ini perlu untuk kita sampaikan. Kapan ayat-ayat seperti ayat yang memberikan pengharapan ini perlu disampaikan ke orang? Ayat-ayat ini perlu sekali disampaikan khususnya untuk orang-orang yang sayap pengharapannya lebih dominan daripada sayap ketakutannya. Kapan? Orang lagi sakit, tergeletak, gak bisa buat apa-apa, beramal pun tak kuat lagi. Maka kuatkan pengharapanmu kepada Allah. Orang sudah lanjut usia, jangan biarkan dia putus asa. Tanamkan ayat-ayat seperti ini, suruh baca, hayati, kuatkan. Tapi ayat-ayat yang memberikan pengharapan ini, kalau ini pula sering-sering dibaca ke anak muda, bahaya juga nih. Akhirnya apa?
anak-anak muda perlu sering-sering dibacakan ayat-ayat yang melahirkan rasa takut, supaya rasa takut itu mendorong untuk beramal, mendorong untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ayat-ayat pengharapan ini, orang yang sudah tak kuat lagi sakit, ini perlu dia dibaca. Tapi kita perlu tahu, Quran begitu kaya akan ayat-ayat yang mampu memberikan motivasi, pengharapan, dan menggiring kita untuk tidak cepat putus asa. Demikian ya, 5 ayat yang dikatakan oleh para ulama sebagai arja ayat yang paling memberikan pengharapan. Elok juga kalau kita baca itu, kita pahami maknanya. Ketika kita berada pada momen-momen sulit, momen-momen sempit, boleh jadi ayat itulah yang mampu kembali membangkitkan spirit dan semangat kita untuk terus membenahi diri menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Demikian pengantar yang dapat disampaikan untuk jumpa kita di malam hari yang berbahagia ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Mardi silakan. Tadi ayat pengharapan ini seperti itu Ustaz sudah jelaskan sedikit. Tapi ya kalau kita lihat lah sekarang, justru lebih banyak ini di apa oleh anak-anak muda, yang usia muda yang masih sehat, kan minta ampun bisa nanti. Jadi akhirnya lebih gampang berdosanya. Kemudian ini ada apa namanya tadi, ada dosa kepada manusia, dosa kepada Allah. Tadi cukup dengan istighfar saja. Penjelasan ini Ustaz. Jadi kan kalau sesama manusia kan harus kita juga. Ya, terima kasih Pak. Jamaah rahimakumullah. Memang penempatan tiap ayat harus disesuaikan dengan kontennya. Saya katakan di awal, manusia untuk sampai kepada Allah punya 2 sayap. Sayap takut dan sayap harap. Di momen-momen normal, kedua hal ini perlu seimbang. Kalau salah satu sayap rusak, ini payah juga terbang. Ya, harus seimbang keduanya. Tapi di momen-momen tertentu perlu dominan satu sayap dibanding yang lain. Orang dalam kondisi sakit, dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi sedang diuji, dapat bala, dapat ujian, dapat musibah, ingatkan dengan ayat. Bahwasanya Allah siap membantunya kalau ada keinginan dan keteguhan hati untuk memperbaiki diri. Tapi di sisi lain, ketika anak-anak muda masih sungguh kuat, tapi berpangku tangan pada ayat-ayat harapan, ya nggak apa-apalah kita nikmati masa muda dulu. Nanti kan Allah Maha mengampuni juga itu. Kan nggak mungkin juga Allah hukum kita dan sebagainya. Cara berpikir seperti ini bahkan terkadang bermain setan untuk menumbuhkannya pada manusia. Maka dari itu perlu dalam dakwah itu keseimbangan antara menyampaikan kabar gembira, sebagaimana juga perlu ditakut-takuti orang dengan ancamannya Allah. Tidak ada ayat dalam Quran cerita tentang neraka kecuali setelahnya cerita tentang surga. Tidak ada Allah cerita balasan untuk orang-orang beriman kecuali sebelum atau setelahnya ada cerita tentang hukuman bagi orang-orang yang kafir, supaya seimbang. Nah,
tadi disinggung dosa kita pada Allah, dosa kita pada manusia. Ayat tadi mengatakan summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar, minta ampun sama Allah. Tidak berarti di sini semua dosa cukup istighfar saja. Para ulama telah menjelaskan dosa-dosa yang mungkin diampuni dengan istighfar hanyalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil dengan istighfar. Itu pun dosa dalam kaitan hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau dosa kecil tapi ada kaitan hubungan dengan manusia, maka di sini perlu seorang itu meminta maaf dan memohon kemaafan dari pihak yang dirugikannya. Itu bagian. Kalau bentuknya duit, ya balikkan duitnya. Kita ambil duit orang. Ya. Kalau di sisi lain ada dosa besar. Dosa besar ini hanya dapat dihapus lewat taubat. Taubat. Jadi nggak cukup dosa besar itu dengan istighfar, harus taubat. Dan tadi dikatakan unsur taubat untuk dosa kita kepada selain Allah, menyesali, meninggalkan dosa itu sekarang juga, kemudian bertekad tak mengulang. Baru yang keempat, mengembalikan hak orang yang diambil kepada pemiliknya. Kalau kita fitnah orang, berarti haknya apa? Bersihkan nama baiknya. Kalau kita gunjing orang, gimana haknya? Kita bela orang itu ketika orang itu digunjing. Karena kita sudah pernah menggunjing dia, maka kita perlu bela dia. Ya. Tapi yang dimaksud dengan summa yastaghfirillah, tentunya ini bisa jadi istighfar di sini tercakup di dalamnya makna taubat. Karena antara istighfar dan taubat ini dua hal yang saling berkaitan. Kadang-kadang istighfar merupakan bagian dari taubat. Orang bertobat, gimana cara bertobatnya? Salah satunya dengan beristighfar. Selain meninggalkan dosa itu, menyesalinya dan sebagainya. Kadang-kadang lahirnya taubat karena diawali dengan istighfar. Makanya ketika disebut kata istighfar di ayat tadi, tercakup di dalamnya makna taubat. Karena ini seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bisa jadi istighfar adalah sumber taubat, bisa jadi taubat adalah buah dari istighfar. Begitulah hubungan di antara kedua hal tadi. Itu yang bisa saya gambarkan. Terima kasih. Silakan. Ya. Hubungannya tadi katakan hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Nah, kalau saya melihat dalam kondisi, katakanlah kondisi yang real dalam kehidupan. Ya. Banyak kalau kita melihat di dalam hal berdakwah atau tausiah itu selalu menitik beratkan kepada hubungan dosa atau sama Allah, Tuhan atau manusia dengan Tuhan. Ya. Kebanyakan begitu. Jarang sekali kita bicarakan masalah hubungan manusia dengan manusia yang tadi. Padahal itu adalah suatu dosa yang lebih sulit. Betul. Daripada pengampunan daripada hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, karena masalah itu makanya di gejala di masyarakat itu banyak orang sholat, tetapi hubungan dengan manusia akhirnya menjadi kurang. Ya. Contoh-contoh banyak seperti sekarang lagi ini Gus siapa? Nah, itu juga akhirnya seorang ulama tapi dengan kemasyarakatan kurang untuk perhatian ke sana. Nah, gejala inilah yang dilihat. Kalau kita juga melihatnya, misalnya kalau orang yang penting sholat, dia ngaji, apa, tapi ternyata hubungan dengan tetangga, hubungan dengan masyarakat,
seperti semacam kayak seorang Habib Rizik. Kan sangat jarang sekali orang-orang seperti begitu yang memberikan satu nahi munkar. Ya kan? Nah itu yang jarang sekali orang terjadi. Nah dalam menghadapi masalah-masalah inilah bagaimana kita bisa menanggapi. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi ada ungkapan yang dirumuskan para ulama. Huququllah mabniyatun alal musamahah wa huququl ibad mabniyatun alal musyahah. Haknya Allah itu dibangun di atas prinsip toleransi. Maknanya apa? Allah tuh begitu mudah mau ngampuni kita. Nampak ada penyesalan, nampak ada perbaikan, ya cepat-cepat. Ya Allah udah, aku ampuni kau. Tapi hak antar sesama manusia dibangun di atas prinsip saling ngotot. Manusia itu gak rela haknya diambil orang. Kalau perlu dituntut, tuntut. Begitulah manusia. Jadi disinilah bagaimana kita nggak boleh mengabaikan aspek kaitan hubungan dengan manusia, apalagi dosa-dosa terhadap manusia. Minjam, tak balikin utang. Nah, ini anggap sepele. Padahal Rasulullah katakan, kalau ada sesuatu yang dapat menghalangi orang yang mati syahid masuk surga, itulah utang. Berkita manusia. Beristighfar per orang rame-rame, nggak dibayar utangnya dan nggak dimaafkan juga oleh pemilik piutang, udah menggantung nasib orang itu. Nah, jadi memang betul. Ketika kita terfokus seakan-akan potensi dosa itu hanya kepada Allah, ini yang terjadi. Namun tak bisa kita pungkiri, jamaah rahimakumullah. Sebenarnya potensi rusaknya hubungan antar manusia itu berawal dari rusaknya hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Konflik antar tetangga. Kenapa? Konflik antar sama anggota ormas. Kenapa? Kadang-kadang muncul sikap-sikap itu sebenarnya cerminan tak bagusnya hubungan dengan Allah. Walaupun dibungkus dengan ibadah-ibadah ritual. Orang kan nengoknya sholatnya kawan tuh, puasanya dia, bayar zakatnya dia. Tapi itu tidak menjamin juga kemurnian dan baiknya hubungan dengan Allah. Makanya ada sebuah hadis. Hadis ini sering saya ulang-ulang. Ma tawaddathnan fafurriqa bainahuma illa bidzambin asabahu biha ahaduhuma. Tidak ada dua orang bertengkar begitu dekat. Bestinya lah istilah orang zaman sekarang. Teman dekat sekali. Kemudian tiba-tiba hubungan pertemanan itu menjadi renggang, bahkan berselisih. Tidaklah rusak hubungan persaudaraan dan pertemanan illa bidzambin, kecuali sebab utama rusaknya itu diawali dari dosa. Dosa kepada siapa? Bukan pada teman itu, dosa kepada Allah. Allah hukum dengan membuat renggangnya hubungan dia dengan sesama. Jadi walaupun nampak dia sholat, tapi ketika tak bagus hubungan sosialnya, berarti itu Allah ingin bukakan ada problem sebenarnya antara engkau dengan aku, kata aku. Dan itu ditandai dengan apa? Rusaknya hubungan antara dirimu dengan lingkungan yang ada di sekitar. Karena sebenarnya kalau ibadah ritual itu dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, justru itu makin mempererat. Kalau kita nahi mungkar, niatnya betul, caranya betul, justru yang dicegah dari mungkar bukan marah sama kita, justru berterima kasih dia. Makasihlah ya, kau udah ingatkan aku, nggak betul rupanya begini. Tapi kalau caranya nggak betul, niatnya juga ada yang nggak betul,
Ini yang kadang-kadang menimbulkan dampak yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Akhirnya apa? Karena mungkin kepentingan dunia, orang yang dinasihati, orang yang dicegah dari perbuatan mungkar, malah dia anggap itu masalah pribadi. Kan begitu? Padahal orang mengingatkan orang lain, jangan kau judol, jangan kau narkoba. Ini kenapa? Berangkat dari kepedulian kita. Tapi ketika dia punya dosa, dia sikapinya dengan hal yang berbeda. Jadi terlepas dengan contoh-contoh kasus yang disebutkan, ini rusaknya hubungan antar manusia, dosa antara satu manusia dengan yang lain, itu bisa dikatakan berangkat dari rapuhnya hubungan dia dengan Allah. Walaupun kadang-kadang dia nampakkan dia sholat, nampakkan dia lakukan amal-amal lain, namun ketika itu kosong dan kopong dari ruh ibadah yang sesungguhnya, dampaknya itu tercermin dari tidak harmonisnya hubungan dengan sesama. Demikian tanggapan saya. Silakan Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Azam artinya menanamkan tekad. Tekad itu keinginan yang sungguh-sungguh, kehendak yang serius. Nah, kalau orang berazam dan dia ingat pada keinginannya, janji dia sama Allah, tentunya ini cukup untuk bisa menahan dia dari tergelincir ulang. Tapi yang namanya manusia, ketika Allah bercerita dalam Al-Quran, kenapa Adam makan buah terlarang? Allah katakan, fa'asa Adam rabbahu faghawa walam najid lahu azma. Ya, Adam bermaksiat kepada Allah, dia pun tergelincir. Kenapa tergelincir? Karena dia tak memiliki tekad yang kuat. Orang melanggar azamnya, apa ada konsekuensi kafarat? Enggak ada. Baru ada konsekuensi kafarat kalau azam itu dikaitkan dengan sumpah. Tapi azam tak mesti harus dengan sumpah, karena azam itu amalan hati. Aku nggak akan mengulang lagi. Cukup, nggak perlu demi Allah aku nggak akan mengulang lagi. Tapi kalau azam disandingkan dengan sumpah, maka ketika dia langgar bukan karena meninggalkan azam, tapi karena melanggar sumpah, lahirlah kewajiban kafarat sumpah. Jadi nggak mesti berazam itu harus disertai dengan sumpah, tapi cukup komitmen yang sungguh-sungguh, keinginan yang kuat, tekad yang membajak. Kemudian dari sisi apa? Ya memang dia membenci untuk kembali kepada hal buruk sebelumnya yang pernah dilakukannya. Demikian. Terjawab ya? Terima kasih. Baik, jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita di malam hari ini sampai di sini. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.